Assalamualaikum guys. Hai. Selamat datang di channel YouTube aku, HR. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, kali ini aku akan membacakan kalian cerpen yang berjudul Aku Dibandingkan Dengan Saudara Kembarku. Aku lahir di sebuah keluarga yang kaya, dengan latar belakang ayah seorang pengusaha dan ibu seorang desainer. Aku adalah anak pertama di dalam keluarga ini. Namaku Olive. Ayah dan ibu tidak pernah memperdulikan aku. Aku memiliki kembaran yang juga sangat cantik. Dan mungkin dia adalah primadona di sekolahnya. Dia juga pintar, energik, semua orang menyukainya. Ayah dan ibu begitu menyayanginya. Tapi aku tak pernah dianggap ada di rumah ini. Jikapun ada, mungkin aku hanya dianggap sebagai pajangan saja bagi mereka. Lisa, sini sayang. Ku dengar ibu memanggil Lisa, kembaranku, di ruang bawah. Iya, Ma, jawab Lisa. Sayang, Mama sudah buatkan desain baju terbaru loh. Nah, keluaran pertamanya buat kamu, ucap Mama. Hah, yang benar, Ma? Wah, cantik banget, Ma. Pas banget buat aku. Apalagi ini keluaran terbaru. Pasti teman-teman aku pada iri sama aku. Lisa terlihat bahagia. Aku tak pernah dibelikan apalagi didesain baju oleh Mama. Bahkan aku tak pernah melihat Mama tersenyum padaku. Mama hanya menyuruh pembantu yang membeli baju untukku. Tapi setidaknya aku tak pernah membenci mereka. Hari ini adalah hari kepulangan ayah dari Singapura. Sudah seminggu lamanya ayah di sana. Aku benar-benar rindu padanya. Ketika ku dengar suara klakson mobil di depan rumah, segera saja aku membuka pintu buat ayah. Selamat datang ayah, ucapku sambil tersenyum. Mereka tidak menghiraukan aku. Mereka hanya memanggil Lisa dan membelikan oleh-oleh untuk Lisa dan mendesainkan Lisa baju. Sedangkan aku tak pernah dibelikan barang. Bahkan aku tak pernah melihat Mama tersenyum padaku. Mama hanya menyuruh pembantu yang membeli baju untukku. Ternyata di sana ibu dan Lisa serta ayah sedang bercanda dan tertawa bersama. Lalu ayah mengeluarkan beberapa hadiah dan cenderamata dari Singapura dan memberikan pada ibu dan Lisa. Melihat aku yang berdiri di samping meja sambil melihat mereka, Lisa marah. Ngapain kamu di situ? Sana, balik ke kamar kamu. Dasar merusak pemandangan saja, ucap Lisa. Kulayangkan pandanganku pada ayah dan ibu, berharap mereka berkata lain. Tetapi apa yang kudapat? Yang kudapat hanyalah pandangan cuek dari mereka. Segera kulangkahkan kakiku ke kamarku. Mengapa mereka tak pernah menganggap aku bagian dari keluarga ini ya Tuhan? Apa karena wajahku yang buruk rupa ini? Lalu mengapa engkau membuat aku berbeda dari kembaranku sendiri? Jeritku dalam hati di sela-sela tangisku. Selama 17 tahun aku menjadi anak mereka dan berusaha agar mereka tak menganggap aku anak. Maka selama itu juga mereka tak mau menganggapku. Aku selalu diperlakukan berbeda dengan Lisa. Lisa disekolahkan di sekolah internasional, sedangkan aku hanya sekolah biasa saja. Aku masih menerima itu, tapi aku tak pernah terima yaitu ayah dan ibu tak pernah menganggapku anaknya. Kenyataan tragis yang harus aku terima. Wajahku yang buruk ini telah menghancurkan semua harapanku. Masa kecil yang indah hanya dapat dari mimpiku.
Kasih sayang ayah dan ibu hanya aku dapat dari hayalanku. Tapi walaupun bagaimanapun perlakuan mereka padaku, aku tetap sayang kepada mereka. Ketika bangun pagi, aku sudah tak menemukan ayah dan ibu. Pasti mereka sudah berangkat bekerja. Kulihat Lisa keluar dari kamarnya menggunakan baju sekolah. Tanpa memperdulikan aku, kakaknya, ia pergi ke sekolah tanpa pamit sedikit pun. Dia pergi ke sekolah menggunakan mobil, sedangkan aku hanya memakai angkutan umum untuk ke sekolah. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku tak berharap untuk diperhatian keluargaku. Toh bagi mereka aku bukan siapa-siapa. Atau lebih tepatnya aku bukanlah apa-apa di mata mereka. Seperti biasa, sore itu mereka bercanda bersama di ruangan keluarga. Dan aku melewati sore itu dengan menulis di buku harianku di taman belakang rumah. Semua tulisanku dalam buku harian ini adalah keinginanku untuk mendapatkan perhatian dari dan kasih sayang seorang ibu dan ayah. Aku hidup dalam keluarga ini, tapi rasanya seperti hidup sebatang kara. Tak terasa aku lewati sore ini di taman dengan buku harianku. Aku sedang asik menulis. Tiba-tiba Lisa datang dan merebut buku harianku. Dengan cepat, Lisa menerusuri tulisanku. Heh, apa maksud lo? Tulisannya jelek kayak gini dipelihara. Dan satu, lo tidak bakal pernah dapat apa yang lo tulis dalam buku ini. Lisa lalu melemparkan buku tersebut di wajahku. Mending lo urus tuh muka lo daripada mimpi hal-hal yang tidak mungkin terjadi, ucapnya sambil berlalu pergi. Aku hanya terdiam. Sehina inikah aku sampai keluargaku sendiri jijik terhadap aku. Bahkan menyebut namaku yang pemberian dari mereka pun tak pernah keluar dari bibir mereka. Tuhan, derita apa lagi yang harus aku jalani? Hari ini pembagian rapot semester 1 di sekolah aku dan Lisa. Sebelum berangkat sekolah, aku menemui ayah dan ibu dulu di meja makan. Ayah, ibu, hari ini bagi rapot di sekolahku. Aku ingin sekali kalian datang untuk mengambil rapotku, kataku. Tetapi ibu hanya menjawab, tidak bisa karena hari ini di sekolah Lisa juga pembagian rapot. Jadi kami mau ke sekolah Lisa untuk mengambil rapotnya. Jadi kamu ambil sendiri aja, kata ibu. Aku hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan mereka. Sampai di depan pintu, Mbok Narti menghampiriku. Non, hari ini ambil rapot ya. Sama Mbok aja ya, kata Mbok Narti. Tanpa berpikir panjang, akhirnya aku mengiyakan ucapan Mbok Narti dan kami pergi ke sekolahku. Malam ini adalah hari ulang tahun aku dan Lisa yang ke-17. Lisa terlihat bahagia berada di antara orang-orang yang menyayangi dia. Ayah, ibu, dan teman-temannya mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, memberikan dia hadiah, tertawa bersama, dan mendoakannya. Semua yang ia miliki adalah semua hal yang tak pernah aku dapatkan. Kami memang ulang tahun pada malam ini, tapi bukan ulang tahun kami yang dirayakan, melainkan hanya ulang tahun Lisa. Sedangkan aku, hari kelahiranku tak pernah dirayakan. Meskipun kami adalah kembar, tapi ayah dan ibu tak pernah mengakui aku kepada halayak umum bahwa aku adalah anaknya. Mungkin bagi mereka kelahiranku adalah mimpi buruk yang ingin segera mereka hapuskan. Aku dan Mbok Narti merayakan hari kelahiranku di kamar. Hanya Mbok Narti sajalah yang mengakui keberadaanku. Menyanyikan lagu Happy Birthday berdua saja cukuplah bagiku. Aku merayakan ulang tahunku dalam kesendirian. Sedangkan adik kembarku, Lisa, merayakan ulang tahunnya dalam kesemarakan.
Mbok Narti memberikan aku kue yang diberi sebatang lilin di atasnya. Neng, tiup lilinnya. Tapi sebelumnya berdoa dulu, ujar Mbok Narti. Aku tersenyum pada wanita tua renta itu. Sebelum aku meniup lilin, itu aku membuat suatu permohonan. Jika di ulang tahunku yang sebelumnya, aku memohon agar ayah, ibu, dan Lisa menerima aku dan aku bisa bercanda bersama mereka layaknya keluarga. Tetapi malam ini aku hanya memohon satu hal. Tuhan, kali ini aku tak berharap banyak. Aku mohon biarkanlah aku bisa melihat mereka yang aku sayangi tersenyum padaku. Pagi ini aku bangun kesiangan, tapi takkan ada yang pernah marah padaku karena tidak ada yang pernah peduli padaku. Ketika aku melewati kamar Lisa, kulihat dia juga keluar di kamarnya, tapi aku melihat darah menetes dari hidungnya. Lisa, kamu ngapain mimisan? Tanyaku. Ngapain lo urus-urusan gue? Pergi sana, bentak Lisa padaku. Sebagai seorang kakak, walaupun bagaimanapun aku tetap sayang dan peduli padanya. Ketika aku mencoba mendekatinya untuk melihat keadaannya, Lisa menjadi marah. Sini biar kakak lihat, ucapku. Apaan sih? Ah, awas sana, teriak Lisa, lalu mendorong pundakku. Pada saat itu, aku langsung kehilangan keseimbangan dan terjengkang ke belakang. Karena kamar kami berada di lantai 2, aku langsung terjatuh ke tangga dan terguling-guling hingga kepalaku pecah dan mengeluarkan banyak darah. Melihat aku yang bersimbah darah karena kepalaku yang terluka, Lisa langsung panik dan berlari ke arahku. Mbok Narti, tolong, jerit Lisa. Diambilnya kepalaku dan dipangkunya di atas pahanya. Dengan tergopoh-gopoh, Mbok Narti datang dari dapur. Teriakan histeris ku dengar darinya. Secepat kilat, mereka membokongku ke dalam mobil dan langsung melarikanku ke rumah sakit. Samar-samar kulihat wajah panik dan sedih adikku. Pakaian penuh penuh dengan darahku. Jangan sedih, kakak tidak mau melihat wajah sedihmu. Kakak hanya ingin melihat kamu tersenyum buat kakak, Dek, ucapku pada adikku. Kulihat Lisa menangis, air mata tak dapat dibendung lagi. Tuhan, beri aku sedikit waktu saja agar bisa melihat senyum mereka. Ketika tiba di rumah sakit, aku langsung mendapat perawatan insentif. Tetapi kulihat adikku pingsan ketika ingin ikut masuk ke ruang dalam ICU. Namun, sudah 2 jam aku di ruang ICU. Aku merasakan tubuhku semakin lemah. Kulihat para dokter mulai menyerah di sela-sela kesadaranku. Aku tanyakan pada dokter apa yang terjadi. Dok, apa yang sebenarnya? Nak, kamu menderita penyakit hemofilia. Penyakit langka yang menyebabkan pendarahan di kepalamu tak dapat dihentikan, ucap sang dokter dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang suster mengatakan bahwa Lisa dalam keadaan darurat dan harus segera ditangani. Aku tak pernah menyangka bahwa Lisa mengidap penyakit leukemia stadium 3. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya hanyalah transfer sumsum tulang belakang yang sama. Ayah dan ibu datang melihatku. Mereka menggunakan pakaian steril ICU. Kulihat mereka menangis. Aku tak tahu apakah mereka menangisi keadaanku atau menangisi keadaan Lisa. Tapi walau bagaimanapun, bukan itu yang aku harapkan. Dan dengan susah payah aku meraih tangan ibu. Bu, aku tak ingin melihat ibu menangis. Aku hanya ingin melihat kalian tersenyum kepadaku sekali saja. Itu sudah cukup buatku. Tenang saja, Bu, Lisa pasti akan selamat. Aku akan menyerahkan sumsum tulang belakangku kepadanya. Aku tak memiliki kesempatan hidup lagi. Pendarahan di kepalaku tak dapat dihentikan. Jika aku tak dapat diselamatkan, maka kita masih bisa menyelamatkan Lisa, ucapku lirih.
Kulihat ayah tak dapat membendung air matanya, sedangkan ibu menangis terseduh-seduh di sampingku. Ayah, ibu, jika aku nantinya harus mati, aku hanya minta satu hal, ucapku. Tidak, nak, kau tak akan mati. Lisa juga pasti akan mendapatkan donor dari orang lain. Tenang saja, ayah dan ibu akan berusaha untuk keselamatan kalian. Terang ayahku. Tidak, ayah, aku sudah tidak kuat lagi. Aku hanya ingin di saat-saat terakhirku, aku bisa menyelamatkan saudaraku. Aku mohon ayah, ibu, kabulkan permohonanku, ujarku. Dengan tangis, ibu dan ayah mengangguk. Aku mohon kali ini saja tersenyumlah untukku, ucapku. Kulihat ayah dan ibu menangis sekuat-kuatnya. Aku tak mengerti apa permohonan ini terlalu berat bagi mereka. Perlahan kulihat ayah dan ibu tersenyum padaku. Lalu dengan pelan ibu mendekat dan mencium keningku. Maafkan kami anakku, maaf atas perlakuan kami selama ini yang tak pernah menganggapmu bagian dari keluarga ini, ucap ibuku sambil menangis. Iya ibu, aku senang sudah dapat melihat senyuman kalian, ujarku sambil berusaha untuk tersenyum. Di sini aku berada di ruangan yang sama dengan Lisa. Aku sudah siap menjalani operasi ini. Dan bahkan aku sudah siap jika suatu saat nanti aku harus pergi. Aku sekarang sudah tenang. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Senyuman dari mereka, kasih sayang mereka, dan pengakuan mereka yang telah menganggap aku sebagai anaknya. Aku sudah sangat bahagia mendapatkan semuanya. Walaupun hanya sekejap, operasi tersebut berhasil. Aku bisa melihat Lisa kembali membuka matanya sekarang. Sedangkan aku bisa melihat tubuhku tersenyum dengan damai. Ayah, ibu, Lisa, terima kasih. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Terima kasih atas kasih sayang kalian. Walaupun sekejap, aku selalu mencintai kalian selamanya. Ceritanya pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah nontonnya.